Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang modus, ya. Modus di dalam materi tentang statistika. Modus yang akan saya bahas adalah modus data tunggal maupun modus data kelompok. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan materinya sebagai berikut beserta contoh soalnya. Yang pertama adalah modus data tunggal. Modus suatu data adalah datum yang paling sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi tertinggi. Maksudnya di sini adalah datum yang sering muncul adalah bilangan-bilangan atau datum-datum yang sering keluar di dalam suatu datanya. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Nah, karena di sini datanya tunggal, maka dia tidak punya frekuensi ya. Datanya langsung bentuknya adalah satu persatu seperti ini, tunggal. Nah, misalkan di sini adalah datanya adalah 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Yang B adalah 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Yang C adalah 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita di sini adalah pengertian modus sendiri adalah data yang paling sering muncul. Di sini angka yang paling sering muncul adalah angka berapa? Ya, di sini bisa dilihat di sini. Oh, tiganya ada satu, empatnya ada dua, limanya ada dua, enamnya ada tiga. Oh, ini enam ini. Maka modusnya bisa kita tentukan. Di sini enamnya kan ada tiga. Yang lainnya dua, satu, dua, satu. Yang enam beda sendiri yaitu jumlahnya tiga. Maka modusnya bisa kita tentukan bahwa modusnya di sini adalah 6. Yang B. Yang B limanya 1, 6-nya 3, 7-nya ada 3. Ini jumlah yang terbanyak adalah 6 dan 7 di sini ya. Ada sama-sama 3. Yang lainnya cuma 1. Karena berhubung jumlahnya sama, maka dia modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Yang C, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Jumlahnya sama semua. 7-nya ada 3, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3. Jadi di sini tidak ada yang paling sering muncul karena munculnya sama semua. Maka dari data ini modusnya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini modus adalah data yang paling sering muncul atau datum yang paling sering muncul dari datanya ini. Sedangkan di sini jumlahnya semuanya sama. 7-nya ada 3, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3. Jadi tidak ada modusnya di sini ya. Paham ya? Itu modus data tunggal. Lanjut. Yang kedua adalah modus data kelompok. Modus data kelompok. Rumus menentukan modus data kelompok adalah bahwa MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. TB di sini adalah MO-nya dulu ya. MO-nya adalah modus, TB-nya adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah bisa kita tentukan dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini D1-nya. Sedangkan D2-nya frekuensi kelas modus dengan selisihnya ya, selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan P di sini adalah panjang kelas, panjang interval kelasnya. Dari setiap kelasnya itu berapa. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Pendapatan suatu, mungkin pendapatan apa ini ya, gaji ya. Per juta, dalam kurung juta rupiah. Ininya adalah frekuensi 30 sampai 38. Frekuensinya ada 8, 39 sampai 45, ada 10. Dan terakhir adalah 74 sampai 80, ada frekuensinya ada 4. Nah, sebelum kita menjawab ini, kita ingat kembali bahwa modus adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Nah, sebelum menentukan ini kan kita harus tahu dulu letak kelas modusnya di sebelah mana. Letak kelas modusnya. Apakah di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas ke yang terakhir. Nah, sebelum ke situ, ingat pengertian modus bahwa modus adalah yang memiliki datum yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, paling banyak di sini dilihat frekuensinya paling banyak berapa. Oh, ternyata adalah 17. Ya, frekuensi yang paling banyak kelas keberapa? 1, 2, 3, 4. Sehingga
kelas modusnya adalah kelas yang keempat, yaitu dengan batas interval 53 sampai 59. Dari sini kita baru bisa menyelesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Kita cari satu persatu dari data yang ada di sini. Yang pertama adalah kita tentukan TB-nya. TB adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya di sini berapa? 53. Sehingga TB kita bisa tentukan. TB sama dengan BB, batas bawah kurangi 0,5. Batas bawahnya di sini adalah 53 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya adalah 52,5. Setelah itu kita cari D1. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus yaitu 17 dengan sebelumnya. Sebelumnya di sini adalah 13. Sebelum kelas modusnya kan di sini frekuensinya adalah 13 sehingga D1 sama dengan 17 dikurangi sebelumnya di sini 13 sama dengan 4. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya bawahnya. Itu D2 sama dengan 17 dikurangi 14 hasilnya adalah 3. Setelah itu baru kita cari P, panjang interval kelas. Panjang interval kelas dilihat aja dari sini. Dari 53 sampai 59 dihitung, jangan dikurangkan. Kalau dikurangkan hasilnya nanti beda, tapi dihitung. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ada berapa? Ada 7. Kalau dikurangkan pasti hasilnya 6. Makanya hati-hati di sini. Setelah ketemu data-data yang kita butuhkan itu sudah ketemu, TB, D1, D2, panjang interval kelas, P-nya, baru kita menentukan modusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Maka kita masukkan TB-nya adalah 52,5, D1-nya adalah 4, D1 dan D2-nya adalah 4 dan 3 dikali dengan panjang intervalnya adalah P-nya adalah 7 di sini. Maka kita jumlahkan dulu yang bawah di sini. 4 tambah 3 adalah 7. Sehingga kita hitung di sini. Ini kan sama, bisa dicoret ya. Bisa kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah 52,5 ditambah dengan 4 di sini. Dari sini ya. Maka modusnya hasilnya adalah 52,5 tambah 4 hasilnya adalah 56,5. Itu hasil dari modus. Gampang kan? Mudah. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.